Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il ibadat wa waffaqana ala kayfiyati istisabis sa'adah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil mutawalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha minal muhlikat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bihasbi ta'aqibul awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fi jami'il halat wa tubu ilayhi yaghfir lakum adh-dhunuba was salat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, anugerah dan petunjuknya, sehingga kita dapat hadir untuk menunaikan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Selanjutnya, melalui di atas mimbar ini, Al-Faqir berwasiat kepada jamaah kepada diri saya sendiri, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kekuatan lahir batin sehingga mampu melengkapi kekurangan kita masing-masing selama mengabdi kepada Allah Sang Maha Pencipta dengan banyak melakukan ibadah sunnah dan amal soleh. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sadar ataupun tidak, betapapun giatnya usaha kita di dalam usaha kita memenuhi amalan-amalan agama, kiranya masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Dari sekian banyaknya perintah-perintah agama, tentu masih ada sebagian yang belum kita lakukan secara terpenuhi. Apalagi larangan-larangan Allah, rasanya masih banyak sekali yang kita kerjakan atau kita lakukan. Karenanya marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kita kejar terus kekurangan-kekurangan yang ada. Di samping kita harus bertobat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebab setiap manusia pasti berbuat salah dan dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, yang disengaja ataupun tidak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita untuk segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk segera bertobat, memohon ampun kepada Allah, karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak berdosa. Rasulullah SAW dalam artinya setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Di dalam bertobat kita diperintahkan untuk melakukannya secara sungguh-sungguh dan semurni-murninya, yaitu taubatan nasuha. Al-Quran telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Taubatan nasuha ialah mohon ampun kepada Allah dengan lisan dan penyesalan di dalam hati terhadap sesuatu dosa yang telah kita lakukan, dengan jalan meninggalkan dosa tersebut disertai komitmen untuk tidak mengulangi lagi dan menggantinya dengan amal soleh. Apabila dosa itu berhubungan hak manusia, maka harus minta maaf kepadanya dan mengembalikan apa yang menjadi haknya atau meminta kehalalannya. Memang kata taubat begitu singkat, pelaksanaannya tidaklah semudah mengatakannya. Bila tetap disertai kemauan yang sungguh-sungguh, maka kurang bijaksana dan sudah tidak akan ceroboh manakala seseorang melakukan mengaku bertobat, akan tetapi dia masih melakukan dan mengulangi kesalahan dan dosa itu. Sangat memalukan ketika seseorang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya masih berniat ingin mengulanginya kembali dosa yang pernah dilakukan itu. Menurut seorang waliullah Rabi'ah al-Adawiyah, bahwa taubat orang semacam itu adalah taubatnya orang-orang pendusta dan tidak diterima dengan taubatnya. Dan ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa dalam bertobat harus disertai, didasari dengan keimanan. Jadi tidak sah taubat seseorang yang tidak beriman sebelum dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
belum dikatakan bertobat jika ia masih melakukan perbuatan maksiat. Masyarakat muslimin sedang berikut rahimahullah. Oleh sebab itu, marilah kita segerakan bertobat memohon ampun kepada Allah, utamanya ketika kita setelah melakukan kesalahan. Kita usahakan jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertobat, sebab datangnya kematian tidak dapat diprediksi oleh siapapun, sekalipun dengan bantuan teknologi kedokteran sakit yang paling canggih. Karena yang menentukan kepastian kapan seseorang akan mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila telah datang saatnya kematian, tidak dapat diundur dan tidak pernah dimajukan walau sedikit pun. Walaupun umatin ajal, fa idza ja'a la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat menundukkan walau saat pun dan tidak dapat pula memajukan. Menunda-nunda bertobat bukanlah karakter dari orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apabila terlanjur melakukan kesalahan, segera mengingat Allah dan bertobat dengan ampun. Orang-orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa, karena telah diampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang-orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Masyaallah muslimin sedang rahimahullah. Itulah khutbah yang singkat dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita termasuk orang yang mau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan anugerah Allah serta ridhonya di dalam surga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-hadiin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala